Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa rasulina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Wa halqatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin irhamna ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita sudah sama-sama bisa hadir diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri kajian PCM hari ini, yaitu dengan tema kolaborasi antara anak dan orang tua di tengah tantangan akhir zaman. Dan yang alhamdulillah juga sudah hadir bersama kita pemateri kita, yaitu Al-Ustadz Bapak Kiai Bapak Ustadz Ihsan Tanjung LC. Dan tentunya acara ini kami berharap kepada Bapak Ibu dan seluruh jamaah menjadi acara yang menambah ilmu kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kehadiran kita di sini, langkah kita di sini diberikan keberkahan, ilmu yang berkah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti sudah disampaikan oleh guru kita, oleh kiai kita, oleh ustadz kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini saya akan sedikit membacakan biografi singkat dari pemateri kita, yaitu Bapak Ustadz Ihsan Tanjung LC. Kurang lebih saya akan bacakan, mohon maaf nanti Ustadz apabila ada kesalahan penyebutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nama lengkap beliau adalah Ustadz Muhammad Ihsan Tanjung. Beliau lahir di Kuala Lumpur tahun 1961. Kemudian juga beliau menempuh pendidikan di Jakarta, yaitu di Universitas Indonesia, dan juga tercatat beliau menyelesaikan pendidikan Fakultas Psikologi UI pada tahun 1985. Kemudian beliau juga mengambil diploma 3 bahasa Inggris di UI, kemudian lulus tahun 1987. Kemudian beliau juga mengambil pendidikan bahasa Arab. Beliau mengikuti kursus intensif di jurusan bahasa Arab di LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab di Jakarta tahun 1986 sampai 87. Kemudian beliau juga di antara kesibukan beliau mengisi berbagai kajian baik secara daring maupun di mimbar-mimbar offline. Juga beliau juga pernah menjadi salah satu narasumber Al-Quran seluler bersama Ki Haji Abdullah Gimnastiar atau yang kita kenal dengan Aagim gitu ya. Dan juga pernah beliau ngisi bersama Ki Haji Didin Hafiduddin. Kemudian juga ada Ustazah Sulfiah Sungkar juga bersama almarhum Bapak Kiai Haji Arifin Ilham yang pada saat itu dari tahun 2001 sampai 2010 kurang lebih begitu. Dan hari ini Bapak Ibu semua yang dihadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini di pengajian bulanan PCM Stable Karet akan berbincang mengenai hal yang sangat krusial gitu ya, bagaimana peran orang tua dan juga anak bisa tetap solid di tengah tantangan terjangan akhir zaman. Ya, sudah bersama kita pakar yang sangat komitmen dan kompeten di bidang ini, yaitu Ustadz Ihsan Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Nah, jadi pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana peranan dan kolaborasi antara orang tua anak menghadapi terjangan akhir zaman. Ya. Begitu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya orang Sumatera Utara, tapi alhamdulillah istri orang Bandung ya. Dan ini masih dalam level belajar.
Makanya yang paling hafal cepet itu apa kabar ya. Kumaha damang ya. Ibu-ibu kumaha damang? Alhamdulillah. Biasanya kalau ibu-ibu jawabannya agak panjang, Bu. Coba chat tes lagi ya. Apa kabar ibu-ibu? Masya Allah. Kalau di majelis talim ibu-ibu lain nggak gitu, biasanya takbir ya. Kalau ini tahlil ya. Ini memang keistimewaan Muhammadiyah nih. Alhamdulillah. Baik. Saudara sekalian rahimakumullah, di dalam pembahasan kita kali ini seperti terlihat di layar dan tadi sudah diumumkan oleh Ustadz Afif, hafizahullah. Tema kita kolaborasi antara anak dan orang tua di tengah tantangan akhir zaman ya. Pembahasan ini akan mencakup pertama memahami kondisi zaman, yang kedua badai fitnah akhir zaman, yang ketiga petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di era fitnah akhir zaman, dan yang keempat bentuk kolaborasi orang tua anak dalam program keluarga ya. Baik, kita mulai dengan memenuhi atau memahami kondisi zaman. Jadi kondisi dunia kita saat ini bisa kita singkatkan atau kita ringkas ya ke dalam dua kelompok permasalahan. Ada yang mudah dilihat, tampak di permukaan, dan ada yang agak sulit dilihat, dideteksi, dia tersembunyi ya. Nah, yang tampak di permukaan itu adalah munculnya fenomena perang ya, di mana-mana sekarang lagi ada perang begitu ya. Belakangan ini sudah mulai ketegangan itu dikhawatirkan oleh banyak analis mengarah kepada kemungkinan WW3 ya, tahu ya WW3 ya, World War III atau Perang Dunia Ketiga ya. Dan kita boleh bersyukur karena banyak juga analis yang mengatakan seandainya pun Perang Dunia Ketiga terjadi, wilayah yang termasuk aman tuh Indonesia ya. Mudah-mudahan begitu ya. Amin. Tapi bagi orang beriman kan mau mati di mana saja kapan saja kan harus siap kan ya kan. Yang paling penting bukan soal di mana dan kapannya dan saatnya, tetapi bagaimana bentuknya dan kita memilih jenis kematian seperti apa. Baik. Nah, jadi perang ini menjadi sebuah fenomena yang sekarang semakin hari semakin menegangkan ya, semakin mengkhawatirkan ya. Yang kedua, kita juga mencari bahwa di permukaan krisis ekonomi itu terjadi di mana-mana ya. Apalagi di negeri kita ya, negeri yang kita cintai karena Allah ini tampaknya krisis ekonomi nggak kunjung berakhir karena tidak bisa dipungkiri adanya malpraktek ya. Malpraktek itu untuk dunia kesehatan, tapi di sini maksudnya adalah mismanagement dalam pengelolaan ya kekayaan alam negeri kita ini. Sebenarnya negeri kita ini bukan negeri yang miskin, ini negeri yang sangat kaya raya ya, sumber daya alamnya. Cuma karena mismanagement sehingga tidak dirasakan, tidak dinikmati oleh kebanyakan rakyat, tetapi hanya kalangan tertentu yang menikmatinya, dan itu pun dengan cara-cara yang sangat tidak senonoh ya, tidak pas begitu ya, nggak perlu kita perdalam lah, yang ngerti-ngerti ya. Semakin menimbulkan ketegangan dunia ya, terutama kita saksikan sekarang ini perang dagang itu terjadi antara masyarakat negara-negara barat dan negara-negara timur, khususnya diwakili oleh Amerika di barat dan Cina di timur ya. Ini perang ini semakin menegangkan juga ya. Lalu yang tidak kalah fenomenal adalah ledakan kemajuan teknologi ya. Nah, ini barangkali yang akan lebih banyak mempengaruhi kalangan muda kita ya, karena teknologi canggih sekarang terutama di bidang informasi teknologi ya, IT ya kan. Ini di satu sisi banyak manfaatnya, tapi di lain sisi juga potensi mudaratnya sangat besar sekali. Ya, berapa banyak kita lihat anak-anak kita, generasi muda kita yang sibuk dengan teknologi modern ini, tetapi sifatnya lebih menyia-nyiakan waktu mereka.
remeh-temeh gitu, barang-barang yang remeh-temeh yang tidak, kalau mau diambil manfaatnya besar sekali manfaat. Saat ini yang tampak di permukaan ini yang lebih kita tidak bisa pungkiri. Bahkan kalau kita pernah mengkaji di ringkasan Islam ini, Nabi pernah menggambarkan bahwa diutus sampai menjelang kiamat nanti terjadi itu mengalami 5 fase ya. Dan fase demi fase itu disebutkan oleh Nabi berdasarkan ciri khas pemerintahnya. Kita sekarang sudah berada di fase keberapa? Ada yang tahu? Fase keberapa itu, Ustaz? Fasenya berapa? 5 ya. Kita sudah di fase apa, Pak? Fase keempat ya. Jadi kelima fase itu, pertama kata Nabi fase an-nubuwah, kenabian. Itu pemerintahan yang terbaik tentunya, karena yang menjadi pemimpin langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fase pertama ini tidak berjalan lama, dia hanya berlangsung 23 tahun. Kan Nabi diangkat jadi Nabi usia 40, wafat usia 63. Jadi 23 tahun, itu pun 23 tahun dibagi 2 lagi. Fase perjuangan di mana Nabi dan para sahabat posisinya lemah ya, dan fase yang kemudian memang mereka posisinya menguat, yaitu di Madinah. Tapi di Madinahnya cuma sebentar, 10 tahun. Di Mekahnya 13 tahun. Tapi Masya Allah 10 tahun yang penuh keberkahan, di mana Allah Ta'ala mengizinkan Nabi diiringi, dibantu, didukung oleh para sahabat generasi terbaik umat ini, mengubah wajah Jazirah Arab yang tadinya dalam zulumat jahiliyah menjadi dalam nurul Islam, nurul Tauhid, nurul Quran ya. Masya Allah. Sudah berlalu fase pertama, pemerintahan yang terbaik dalam sejarah umat Islam, pemerintahan kenabian. Terus datang fase kedua, namanya pemerintahan khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian dalam pola kepemimpinannya. Dan ini fase kepemimpinan terbaik kedua setelah Nabi tentunya. Waktu itu yang memimpin umat ini digelari Nabi dengan gelar khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang terbimbing. Dan mereka terdiri dari sahabat-sahabat dekat sekali dengan Nabi, sahabat-sahabat pilihan, semuanya dijanjikan surga oleh Nabi. Mereka 2 diantaranya mertua Nabi, Abu Bakar dan Umar. Kemudian 2 berikutnya menantu Nabi, Utsman dan Ali. Lalu yang kelima cucu Nabi, Hasan bin Ali radhiyallahu anhum ajmain. Ya, ini fase pemerintahan yang terbaik kedua. Karena pemerintahan itu sudahlah pemimpin-pemimpinnya dijanjikan menjadi wasunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaihim bin nawajid. Nabi sampai mengatakan begitu. Ikutilah sunnahku, sunnah Nabi Muhammad SAW, dan sunnah khalifah-khalifah sesudahku yang terbimbing oleh Allah dan mendapat petunjuk dari Allah. Gigitlah sunnah-sunnah kami ini dengan gigi geraham kalian ya. Jadi kalau orang tanya dalam Islam yang patut kita jadikan role model dalam hal leadership itu siapa? Ya jawab Nabi Muhammad, para khulafaur rasyidin. Inilah role model kita, karena begitu arahan Nabi. Nah, fase kedua ini juga nggak berlangsung lama, cuma 30 tahun. Setelah itu datang fase ketiga yang namanya pemerintahan mulkan adon, raja-raja menggigit ya. Nah, fase ketiga ini fase yang juga masih mengandung kebaikan. Kenapa? Karena yang menjadi pemimpin itu menggigit kitabullah wa sunnah, Al-Quran dan sunnah. Cuma sudah bukan khalifah lagi, sudah bukan khilafah lagi. Nabi menyebutnya dengan istilah mulk ya, kerajaan-kerajaan. Tapi kerajaan-kerajaan yang masih banyak kebaikannya karena masih menggigit kitabullah was sunnah. Dan fase ketiga ini berlangsung paling lama sejauh ini. Dia berlangsung dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah. Jadi 1302 tahun dia berlangsung. Ditandai dengan silih bergantinya kerajaan-kerajaan Islam jatuh bangun, tetapi yang terkenal ada 3, yaitu kerajaan keluarga besar Bani Umayyah ya, yang pusatnya di Damaskus.
kemudian kerajaan keluarga besar Bani Abbasiyah yang pusatnya di Baghdad, dan kemudian Kesultanan Utsmani Turki yang pusatnya di Istanbul, ya. Tapi akhirnya dia pun berlalu. Tahun 1342 Hijriah, yang kalau kita kaitkan dengan Masehinya tahun 1924 Masehi, ya. Dan uniknya, berakhirnya fase ketiga ini atau Kesultanan Utsmani Turki itu berakhirnya atau runtuhnya pada tanggal 27 Rajab 1342 Hijriah atau 3 Maret 1924 Masehi, ya. Nah, sejak saat itu kita masuk fase keempat. Ya, tadi Bapak sudah mengatakan kita di fase keempat. Nah, ini fase kita sekarang. Fase keempat ini Nabi sebut dengan fase pemerintahan mulkan jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, yang berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Makanya saya sering menggelari fase kita sekarang ini, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ini babak di mana umat Islam babak belur, ya. That's reality, itu realitas, ya. Tidak perlu kita meratapinya, tidak perlu kita menangis karena itu. Tapi kita harus mensikapinya secara baik dan benar. Salah satu hukum Allah diterangkan dalam surat Ali Imran 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan suatu umat itu dipergilirkan oleh Allah. Jadi sunnatullah ini berlaku untuk semua umat, termasuk umat Islam. Jadi jangan lantaran kita ini ngaku beriman, lalu kita menuntut kepada Allah, hendaknya umat Islam itu menang terus. Ya, nggak ada ceritanya. Kita juga terikat dengan hukum Allah ini. Ada saatnya kita berjaya, ada saatnya kita kalah. Ya, ada saatnya kita menang, ada saatnya kita keok. Ya. Nah, qadarullah kita sekarang sedang keok. Ya. Sejak kapan? Sejak 1924. Sejak 1342 Hijriah. Ya, sejak umat Islam tidak lagi memiliki one global leadership, satu kepemimpinan tunggal umat Islam, ya. Kita menjadi laksana anak-anak ayam kehilangan induk, ya. Menjadi laksana gelandangan-gelandangan yang nggak punya rumah permanen, terpaksa bangun bedeng, ya. Bedengnya macam-macam namanya, ada bedeng Maroko, bedeng Mesir, ya kan, ada bedeng Indonesia, ya kan. Nah, kelamaan tinggal di bedeng, teriak-teriak, bedeng harga mati. Gitu. Lucu kan? Lucu nggak? Lucu. Orang yang tinggal di luar bedeng ngetawain gitu. Ya, tinggal di bedeng aja, GR banget, sombong amat gitu. Mestinya kita sadar bahwa ini masih bedeng, ya. Kita belum memiliki rumah permanen lagi. Makanya alhamdulillah hadis Nabi itu nggak berhenti di situ. Nabi bilang setelah fase keempat pemerintahan yang paling buruk ini, mulkan jabriyah ini, Allah Ta'ala akan mengizinkan dia berlalu. Ada expire date-nya juga. Gitu. Dan kalau dia sudah berlalu, kata Nabi, akan datang fase terakhir, fase kelima, namanya fase khilafatun ala minhajin nubuwah kembali. Mirip seperti fase kedua tadi. Dan Masya Allah, hadisnya juga menerangkan bahwa nanti fase kelima itu, khilafah itu, ibu kotanya di mana? Sudah diterangkan oleh Nabi. Nabi pernah mengatakan kepada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Hawalah radhiyallahu an, ya ibnu Hawalah, idza ra'aital khilafata nazalat fi ardil muqaddasah, dan seterusnya, ya. Wahai Ibnu Hawalah, kalau kamu sudah menyaksikan pemerintahan khilafah itu turun di Baitul Maqdis, dan seterusnya hadisnya ada lanjutannya. Jadi intinya Nabi ingin menjelaskan bahwa, ya, mau kita percaya mau tidak, ya wajib sih percaya mestinya, gitu, namanya orang beriman, gitu, ya. Tapi dia cepat atau lambat akan menjadi kenyataan bahwa ibu kota dunia Islam nantinya adalah di Baitul Maqdis, ya. Makanya isu Palestina, isu Baitul Maqdis ini menjadi apa yang disebut para ulama dengan istilahnya qadiyah markaziyah, ya. Apa artinya qadiyah markaziyah? Problema sentral, ya. Problema sentral bagi kita. Jadi sekalipun kita jauh tinggalnya dari negeri Ardul Muqaddasah itu, tapi hati kita, pikiran kita harus kita curahkan untuk, ya, tahrir Baitul Maqdis.
Para ahli hadis mengatakan ketika Nabi mengatakan kemudian Nabi diam, itu pertanda dunia pun mencapai titik akhir perjalanannya. Ya, maka kiamat akan terjadi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita sekarang ini berada dalam kondisi dunia yang tersembunyi, yaitu runtuhnya peradaban Islam. Karena memang fasenya sedang di situ, ya. Nah, makanya kewajiban kita, apalagi generasi muda, untuk mari kita hidupkan kembali peradaban Islam dengan cara kita membangun kolaborasi antara orang tua dengan anak. Ya, kenapa? Karena orang tua dengan anak ini kalau kokoh, berarti keluarga kokoh. Sedangkan keluarga itu unit terkecil dari sebuah masyarakat peradaban. Ya, jadi kalau kita umpamakan masyarakat itu bangunan besar, ya, maka elemen terkecilnya kan batu bata kan, batu bata. Nah, batu bata itu adalah keluarga-keluarga kita. Gitu. Makanya kita harus menyadari bahwa yang namanya membangun keluarga itu program strategis sebenarnya. Dia bukan program kaleng-kaleng gitu ya, dia program Masya Allah luar biasa. Ya, makanya kalau para pemuda-pemuda ini akhirnya sampai ke tahapan mau menikah, ya kan, segeralah, ya kan, jangan tunda-tunda, gitu, ya. Karena berarti Anda segera ingin menjemput peradaban, gitu, ya. Makanya tidak boleh ada perasaan khawatir, ya. Kenapa? Karena nikah itu justru merupakan pintu rezeki. Nikah itu bukan pintu masalah, tidak, tapi dia pintu rezeki, ya. Baik. Oke, ya. Terus kemudian yang tersembunyi juga adalah dihapusnya, ditutupnya sejarah Islam. Jadi musuh-musuh Islam itu sangat paham bahwa salah satu yang bisa membangkitkan kesadaran umat Islam ini adalah kalau mereka paham sejarahnya. Gitu. Makanya mereka memperkenalkan sebuah istilah, ya, mungkin Anda pernah dengar istilah itu, singkatannya NWO. Pernah dengar? Apa NWO? New World Order, ya kan? Tatanan dunia baru. Kenapa mereka memperkenalkan istilah itu? Karena mereka ingin membuat umat Islam memandang masa lalu itu sebagai old world order, tatanan dunia lama, tatanan dunia kuno, ya kan? Dan di mana-mana kalau orang disuruh milih antara mobil baru dengan mobil second, dia pilih mana? Dia pilih yang baru dong, gitu. Dia bangga kan dengan yang baru. Padahal New World Order ini adalah sebuah tatanan dunia yang fondasinya adalah kekufuran, kesyirikan. Sementara apa yang mereka sebut sebagai tatanan dunia lama itu justru itulah yang fondasinya tauhid, iman, Masya Allah. Dan dia telah tegak dan telah berjaya selama ribuan tahun, Masya Allah. Tapi kita disengaja untuk memiliki misconception atau kesalahpahaman terhadap sejarah, ya. Sehingga mereka bikin narasi sejarah versi mereka, ya. Ditutupi, sejarah Islam itu ditutupi. Kalaupun diangkat pungkiri juga ya, pada era-era kerajaan Islam itu kadangkala umat Islam ditakdirkan punya pemimpin yang adil, yang penuh kasih sayang, tapi juga ada juga pemimpin yang zalim, yang garang gitu loh terhadap rakyatnya sendiri. Ya, cuma dia masih berpegang pada Quran dan Sunnah, cuma ya garang. Gitu. Mungkin nggak itu? Mungkin sekali, dan ada contohnya dalam sejarah. Ya, baik. Terus pengalihan perhatian melalui narasi global yang disebut ghazwul fikri. Ghazwu itu artinya perang, al-fikri pemikiran. Ya, jadi salah satu bentuk peperangan yang sekarang sangat mengkhawatirkan, lebih mengkhawatirkan daripada ghazwul askari atau perang militer, perang fisik, ya, adalah perang narasi, perang pemikiran, perang opini. Ya. Jadi tidak sedikit umat Islam sekarang terjatuh ke dalam jebakan-jebakan musuh karena ghazwul fikri ini. Ya. Terus yang berikutnya dibungkamnya, ya, al-muqawamah. Al-muqawamah itu perlawanan atau perjuangan. Ya. Jadi musuh-musuh Islam sangat paham bahwa fase di mana kita sedang berada sekarang ini, ya, tadi saya lupa mengingatkan bahwa di fase keempat ini bukan saja Allah takdirkan munculnya mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak, tetapi juga di fase keempat ini Allah mencabut hak umat Islam memimpin umat manusia dan Allah serahkan ke pihak lain yang memimpin umat manusia. Ya, dan siapa pihak lain yang dimaksud? Barat. Ya, Allah mengizinkan Barat, Amerika, Eropa yang memimpin dunia sekarang. Dan siapa Amerika, Eropa ini? The Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Gitu. Bayangkan Yahudi Nasrani yang memimpin dunia, gimana nggak kacau dunia? Padahal dua kelompok manusia ini yang kita dalam sholat berdoa agar kita nggak masuk ke dalamnya. Ghairil maghdubi alaihim
waladdallin. Ya. Jangan ya Allah masukkan kami ke dalam golongan mereka yang kau murkai, al-maghdubi alaihim waladdallin. Jangan pula masukkan kami ke dalam golongan yang kau sesatkan. Kan sahabat nanya, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim? Siapa yang dimurkai Allah dalam suratul Fatihah? Kata Nabi, al-Yahud. Siapa yang disesatkan Allah dalam surat Al-Fatihah? Kata Nabi, an-Nasara, kaum Nasrani. Ya. Jadi kita minta dalam sholat kita jangan sampai kita menjadi kayak Yahudi, menjadi kayak Nasrani. Tapi dalam realitas justru Yahudi Nasrani sedang mimpin dunia. Bagaimana nggak mengerikan? Bagaimana nggak berat hidup kita sekarang ini? Ya, paham? Ya, dalam sholat kita bilang jangan sampai kami jadi Yahudi Nasrani. Di luar sholat kelakuan kita mau nggak mau jadi kayak Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena dahsyatnya penetrasi dari kepemimpinan Barat ini atas dunia Islam. Makanya hari ini mencari orang yang mengaku Muslim tapi ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, gampang apa susah? Gampang banget. Saking gampangnya hati-hati loh kalau lagi nyisir di depan kaca, jangan-jangan dia termasuk. Gitu. Iya. Nah, kita ini dalam situasi sekarang ini, dunia sekarang ini, kita dijauhkan dari Al-Quran. Jadi musuh-musuh kita ini sangat paham bahwa Quran ini kunci bagi kemuliaan umat Islam. Karenanya mereka menjauhkan kita dari Al-Quran. Terus yang kedua, kita banyak yang mengalami disorientasi. Disorientasi itu artinya kehilangan arah. Ya. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Nabi 15 abad yang lalu bahwa Nabi bersabda, hampir-hampir berbagai bangsa lain itu memperebutkan kalian laksana makanan di atas mangkok. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah lantaran kita umat Islam waktu itu jumlahnya sedikit? Kata Nabi, bal antum katsir, bahkan kalian jumlahnya banyak waktu itu. Walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sail. Cuma masalahnya kalian seperti buih di atas genangan air. Ya. Anda tahu buih? Buih tahu ya? Jadi kalau kita pergi ke pantai, kita lihat air ombak gitu ya, berdebur gitu, gitu muncul tuh buih, warnanya putih. Ya kelihatan betul. Dan kalau Anda ambil buih, Anda genggam gitu, Anda remas gitu, ada isinya nggak? Kosong. Terus buih itu berat apa ringan? Ringan. Udah gitu buih, dia bergerak mengikuti apa? Mengikuti gerak air. Air ke kanan dia ke kanan, air ke kiri dia ke kiri, air ke depan dia ke depan, air ke belakang dia ke belakang. Nah jadi Nabi menggambarkan umat Islam jumlahnya banyak, 2 miliar. Ya, tapi kayak buih, nggak ada bobotnya, nggak ada isinya, kosong ya, udah gitu ngikut aja ke sana kemari. Diajak ke timur ikut ke timur, diajak ke barat ikut ke barat, diajak Yahudi ikut Yahudi, diajak Nasrani ikut Nasrani, diajak Majusi ikut Majusi, diajak Cina ikut Cina gitu ya. Jadi kayak nggak punya prinsip dalam hidup. Ini yang disebut dengan disoriented ya, kehilangan arah ya. Terus yang ketiga, kita sibuk dengan perkara dunia. Hampir semua obrolan kita itu dunia gitu. Kita bukan ngobrol lagi tentang apa-apa yang sifatnya keberhasilan ukhrawi, keberhasilan akhirat ya. Tapi yang jadi obrolan kita tuh dunia terus begitu. Bahkan sampai urusan yang sebenarnya mestinya dipahami sebagai urusan akhirat gitu ya, itu juga niatnya dunia juga. Gitu ya, kayak maaf ya, orang yang sibuk berdakwah. Tapi dakwahnya itu bukan dalam rangka li'la'i kalimatillah. Tapi ya'ti yakhtub ya, wa yamflop wa yadhhab. Gitu, ya kan? Datang, dia ceramah, dia terima amplop, dia pergi. Gitu. Jadi dakwahnya sebatas itu, ya kan? Ya nggak level banget gitu. Ya. Padahal para pendahulu kita itu membuka pintu-pintu dakwah itu dalam rangka membuka apa? Membuka. Ya coba lihat, orang tua menyekolahkan anak sudah bukan untuk menjadi manusia bertakwa. Tapi didorong anaknya harus juara di kelas, supaya juara SD-nya. Kalau juara SD-nya, bakal keterima di SMP favorit. Didorong jadi juara di SMP, supaya keterima di SMA favorit. Didorong supaya juara SMA, supaya keterima di kampus favorit. Didorong di kampus supaya IP-nya 4, kalau bisa 4+ gitu. Ya kan? Supaya apa? Supaya terima pekerjaan yang nanti gajinya luar biasa. Gitu. Ujung-ujung ke sana. Ya, memang benar-benar semangatnya berdasarkan UUD gitu. Ujung-ujungnya duit. Ya kan ngeri ya. Nah, dan itu menjadi sebuah fenomena umum di kalangan umat Islam hari ini.
Apa-apa yang didiskusikan ujung-ujungnya ke sana. Ya. Terus yang berikutnya, kita ini menjadi umat yang mudah diadu domba dengan konflik-konflik internal. Ya. Karena tidak tertanam dalam jiwa kita yang namanya gambaran Allah tentang umat Islam yang sebenarnya. Kan coba lihat akhir surat Al-Fat. Surat Al-Fat itu di ujung akhir ayat 29 itu bunyinya Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya kan? Muhammad utusan Allah, dan orang-orang yang bersama Muhammad berarti para pengikutnya adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kufar, sementara mereka berlemah lembut, berkasih sayang dengan sesama saudara berimannya. Nah hari ini kadang-kadang jangankan sembarang muslim gitu kan, muslim yang sudah aktif di organisasi gitu ya, organisasi Islam, itu kerjanya menghantam organisasi lain ya kan, kerjanya begitu. Nah, bagaimana kita mau jadi umat yang dirahmati Allah kalau kita nggak bisa saling berkasih sayang satu dengan lainnya, gitu ya. Jadi diadu domba kita, divide et impera, ya, terus menerus dikerjakan. Terus yang sangat serius adalah kita ini dilemahkan akidahnya. Makanya banyak program-program pemurtadan sistematis, ya. Terus sebagian kita tahu bahwa dunia ini tidak fine-fine saja, tidak senang baik-baik saja, tapi nggak berdaya. Ya, kita mengalami yang disebut dengan disonansi kognitif. Ya, secara pemikiran kita paham ini banyak masalah, tapi kita kayak orang yang nggak tahu harus berbuat apa gitu ya. We feel so helpless ya, kita merasa diri kita ini sangat tidak berdaya gitu. Ya. Karena apa ya? Karena memang kita nggak terbiasa mengexercise diri untuk bertanya what's the solution, ya kan? Apa sih solusinya? Oke. Terus bagian kedua, badai fitnah akhir zaman. Jadi badai fitnah akhir zaman ini tadi ada yang perlu diperdalam. Pertama, fitnah yang sangat berat sekarang ini, kita semua umat Islam ini pada umumnya sedang diprogram untuk menjauh dari sumber kemuliaan kita, yaitu Al-Quranul Karim. Dan ini memang Allah sudah singkat menjadi programnya musuh-musuh kita. Allah ungkapkan di surat Fussilat ayat 26, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَكُمْ تَغْلِبُونَ. Artinya, janganlah kalian dengan sungguh-sungguh Al-Quran ini hiruk pikuk, kebisingan, ya kan, pengalih perhatian, pengalih isu, ya kan, supaya kalian dapat mengalahkan mereka. Jadi musuh Islam itu sangat tahu kalau umat Islam sudah doyan akrab dengan Al-Quran, oh ini bahaya, bahaya. Gitu. Makanya dulu di Mesir itu pernah dijajah oleh penjajah Inggris. Ya. Nah, ketika penjajah Inggris itu hampir berakhir masa kepemimpinan penjajahannya, itu sudah mulai banyak terjadi pemberontakan di sana sini di Mesir. Nah, akhirnya di parlemen Inggris diadakan rapat khusus membahas bagaimana caranya Inggris bisa mempertahankan penjajahannya di Mesir. Nah, ternyata dalam rapat di parlemen itu, salah seorang anggota parlemen itu sampai megang Al-Quran, dia angkat tinggi-tinggi, dia bilang, kalian tahu, kunci untuk memperpanjang, melestarikan penjajahan kita di Mesir adalah jauh. Dia bilang, biarkan mereka tilawah. Bukan melarang mereka untuk menghafalkannya, jangan dilarang gitu. Tapi yang harus kita larang adalah mereka memahaminya. Ya, makanya alhamdulillah ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua tadi, di sini ada program-program menghafal juz amma gitu ya. Alhamdulillah gitu. Cuman kita harus paham bahwa di masyarakat kita alhamdulillah memang dua ini sudah sudah cukup ramai, Pak. Bahkan sekarang muncul ma'had tahsinul Quran kan, ma'had untuk memperbaiki tilawah kita. Terus juga ma'had tahfizul Quran, menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah ini sudah muncul. Cuma kita harus sadar dulu Nabi dan para sahabat tidak merubah masyarakat jahiliyah Arab itu hanya mengandalkan bagusnya tilawah mereka dan banyaknya hafalan mereka, bukan. Ya. Tapi mereka bisa merubah karena apa? Karena mereka sendiri mau merubah diri mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mereka melakukan kegiatan yang ketiga terhadap Al-Quran. Dan ini kegiatan sangat penting ya, namanya tadabbur. Memahami isi Al-Quran. Coba Anda cari dalam Al-Quran. Ada nggak ayat yang mengancam kalau Anda nggak tilawah? Nggak ada. Anda nggak tilawah Al-Quran nggak diancam sama Allah.
Ada nggak ayat yang mengancam Anda nggak hafalin Al-Quran? Nggak ada. Tapi kalau Anda nggak tadabbur Al-Quran, ada ancamannya. Ya catat.